Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Nurnawati Tuharia, NIM 05089169. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka pada UPBJ Ambon, Pokja, Namlea, yang saat ini sedang mengambil mata kuliah praktik peradilan pidana. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem peradilan pidana di Indonesia dan juga menjelaskan kembali tugas-tugas yang sudah saya kerjakan dari sesi 1 sampai sesi 8, mulai dari surat kuasa, BAP, surat dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembuktian, surat tuntutan, sampai dengan putusan hakim. Semoga lewat rangkaian video ini bisa memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana alur proses peradilan pidana di Indonesia, sekaligus apa saja yang saya pelajari selama praktik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem peradilan pidana di Indonesia dan alur prosesnya dari awal sampai akhir. Sistem peradilan pidana itu melibatkan beberapa lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, serta ada juga penasihat hukum atau advokat yang mendampingi tersangka atau terdakwa. Semua lembaga ini saling berkaitan dalam satu rangkaian proses penegakan hukum pidana. Kemudian prosesnya biasanya dimulai dari adanya peristiwa pidana atau laporan dari masyarakat ke kantor polisi. Setelah ada laporan polisi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau dari hasil penyelidikan ditemukan bukti pemula yang cukup, maka naik ke tahap penyidikan. Di tahap penyidikan ini, polisi memeriksa saksi, korban, dan tersangka, mengumpulkan barang bukti, dan menuangkan semua keterangan tersebut ke dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Setelah BAP lengkap, berkas perkara diserahkan ke jaksa penuntut umum. Jaksa akan meneliti apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum. Kalau dinyatakan lengkap, jaksa kemudian menyusun surat dakwaan. Dakwaan inilah yang menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Setelah itu, perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri dan mulai masuk tahap persidangan. Di persidangan secara garis besar ada beberapa tahap penting, antara lain itu pembacaan surat dakwaan oleh jaksa. Pihak terdakwa atau penasihat hukumnya bisa mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan. Hakim kemudian menjatuhkan putusan sela apakah eksepsi diterima atau ditolak. Kemudian kalau perkara tetap dilanjutkan, masuk ke tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan saksi, ahli, barang bukti, dan juga keterangan terdakwa di depan sidang. Setelah pembuktian, jaksa membacakan surat tuntutan. Lalu pihak terdakwa atau penasihat hukum menyampaikan pembelaan atau pledoi. Selanjutnya, setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan ini bisa berupa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau pidana penjara, dan jelas pidana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang kedua, tentang tugas pada sesi 1 dan sesi 2. Pada sesi 1 itu membahas tentang surat kuasa. Kemudian sesi kedua itu membahas tentang berita acara pemeriksaan. Yang pertama, surat kuasa. Di sini saya belajar bagaimana cara bikin surat kuasa dari klien ke penasihat hukum. Isinya kurang lebih tentang identitas pihak yang kasih kuasa, siapa yang terima kuasa, sama untuk keperluan apa kuasanya. Misalnya untuk mendampingi di proses penyidikan dan persidangan. Dari tugas ini saya jadi paham kalau advokat itu harus punya surat kuasa dulu sebelum bisa resmi dampingi klien. Lalu tentang BAP atau berita acara pemeriksaan, di sesi ini saya diminta nyusun contoh BAP pemeriksaan yang isinya identitas orang yang diperiksa, waktu dan tempat, terus rangkaian pertanyaan dan jawaban BAP ini dipakai di tahap penyidikan dan jadi salah satu dasar jaksa untuk buat dakwaan.
Baik, selanjutnya saya akan merangkum di sini terkait dengan dakwaan dan eksepsi pada seksi 3, di mana saya belajar tentang surat dakwaan yang disusun oleh jaksa. Surat ini berisi tuduhan terhadap terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tugas saya adalah menyusun contoh surat dakwaan yang jelas, singkat, dan sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar. Intinya, dakwaan ini jadi dasar untuk mulai persidangan. Selanjutnya, sesi 4 terkait dengan eksepsi. Setelah dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukumnya bisa mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut. Di sesi ini saya belajar bikin contoh eksepsi, yang isinya alasan kenapa dakwaan itu harus ditolak atau dianggap salah. Eksepsi ini penting karena bisa mempengaruhi jalannya persidangan. Sesi selanjutnya yaitu putusan sela dan pembuktian, di mana sesi 5 yaitu terkait dengan putusan sela. Di sesi ini kita belajar tentang putusan sela yang biasanya keluar setelah eksepsi diajukan. Putusan sela ini intinya adalah keputusan hakim apakah eksepsi diterima atau ditolak. Misalnya, kalau eksepsi diterima berarti proses persidangan bisa dihentikan atau ditunda. Tugas saya di sini adalah menyusun contoh putusan sela yang isinya harus jelas mengenai pertimbangan hukum dari hakim. Selanjutnya sesi 6 yaitu terkait dengan pembuktian setelah putusan sela. Masuk ke tahap pembuktian. Di sini jaksa dan penasihat hukum akan menghadirkan saksi, ahli, dan barang bukti untuk mendukung argumen mereka. Tugas saya adalah menyusun daftar alat bukti serta mempersiapkan pertanyaan untuk saksi dan terdakwa. Pembuktian ini penting karena hakim akan menentukan putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Selanjutnya kita masuk ke sesi 7 dan sesi 8, di mana sesi 7 terkait dengan tuntutan dan putusan. Pada sesi 7, surat tuntutan. Di sesi ini saya belajar tentang surat tuntutan atau membuat surat tuntutan yang disusun oleh jaksa setelah tahap pembuktian. Surat tuntutan ini berisi permintaan jaksa kepada hakim tentang hukuman yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Berdasarkan bukti dan fakta yang ada, tugas saya di sini adalah menyusun contoh surat tuntutan yang mencakup pasal yang dilanggar, jenis pidana, dan alasan-alasan hukum yang mendasari tuntutan tersebut. Kemudian di sesi 8 putusan. Setelah semua pihak selesai, hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan ini bisa berupa pidana penjara, denda, atau pidana lainnya, bergantung dari bukti yang ada. Tugas saya di sini, di sesi ini adalah menyusun contoh putusan yang mencakup pertimbangan hakim dan keputusan akhir yang diambil berdasarkan fakta persidangan. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang tugas-tugas di setiap sesi dalam praktik peradilan pidana ini. Dari surat kuasa sampai dengan putusan hakim, semua tahapan ini penting untuk memahami bagaimana proses peradilan pidana di Indonesia berjalan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam.